sebenarnya ada masalah apa Pak teh? Apa yang terjadi? Saya mempunyai masalah tentang siswa, salah satu siswa dalam pembelajaran saat ini. Sebenarnya seperti apa permasalahannya dengan siswa tersebut? Siswa tersebut tidak mau mengerjakan tugas. Mungkin salah satu atau semuanya Pak? Salah satu. Salah satu siswa. Salah satu siswa, tidak semuanya. Jadi apa yang terjadi dengan siswa itu? Masalahnya apa? Jadi siswa tersebut adalah ketika diberi tugas tidak mengerjakan, disuruh untuk mencatat juga tidak mengerjakan, disuruh untuk menghafal atau menelaah juga tidak mengerjakan. Ya, buku catatan masih kosong, hanya paling satu lembar dalam menulis. Itu. Dikarenakan apa ya Pak itu kalau boleh tahu? Saya pernah tanya ke anak tersebut, ya karena yang pertama karena gadget sekarang ini. Berarti karena masalah HP ya menjadi masalah yang paling dominan untuk siswa tersebut ya. Iya. Walaupun sekarang sudah mulai PTMT terbatas, namun siswa mungkin lebih keseringan kepada daring ya Pak. Iya, biasanya pada daring. Jadi itu masalah yang paling banyak. Ya. Padahal dia itu punya HP, kuota juga ada, tapi nggak tahu masalahnya seperti apa. Kalau untuk tugas-tugas sebelumnya dia suka mengerjakan atau tidak Pak? Kalau tugas sebelumnya Waktu daring ada yang mengerjakan tugas. Karena mungkin terlalu sudah misalkan sudah di zona nyaman, terlalu lama untuk daring, jadi anak malas untuk melakukan hal itu. Jadi ketika ada PTMT ataupun tatap muka terbatas seperti ini, dia lebih cenderung ke arah HP ya. Iya. Sedangkan untuk dia di kelas, apakah bisa kolaborasi ataupun ada keinginan keberanian untuk dengan teman-teman yang lain ngobrol atau bagaimana, atau malah mengganggu yang lain? Anak tersebut karena mungkin sudah nyaman di rumah, kemudian tidak kurang semangat dalam belajar, malahan dia suka mengganggu anak yang lain. Nah, gimana untuk anak tersebut kalau guru menerangkan dia mengobrol dan sebagainya. Apakah dengan guru-guru lain juga mungkin Bapak tahu ya sedikit? Apakah guru peserta didik ini sama perilakunya ataupun hanya sama Bapak? Ya katanya seperti itu, sama guru lain juga. Jadi ketika guru lain mengajar, sama juga seperti itu. Jadi mungkin karena ya untuk saat ini daring itu sangat tidak nyaman buat guru, buat sekolah, karena melihat anak tersebut tidak melakukan hal yang seharusnya belajar di kolam main game dan lain sebagainya. Apakah Bapak sebelumnya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar? Belum pemetaan kebutuhan belajar karena masih daring, dan PTMT pun masih dalam tahap pencobaan. Mungkin kalau seandainya nanti melalui tatap muka akan dilaksanakan pemetaan kebutuhan belajar ya Pak? Iya, pemetaan pembelajaran kalau sudah ada PTMT, insya Allah saya akan membuat pemetaan pembelajaran seperti pembelajaran khusus mata pelajaran sendiri. Lalu apakah Bapak pernah ngobrol sama teman-temannya mungkin kenapa anak ini sampai seperti itu? Saya pernah menanyakan ke anak-anak tersebut, ke teman-temannya, tetangganya. Ternyata anak tersebut awalnya rajin, setelah itu karena banyak gadget dan game online itu fokusnya ke sana. Jadi tidak fokus terhadap pembelajaran yang seharusnya ya Pak. Lalu strategi yang sudah Bapak lakukan sampai saat ini apa saja untuk menindaklanjuti anak tersebut?
Strategi yang saya lakukan adalah pertama membangkitkan semangat siswa untuk saat ini. Kedua, memotivasi siswa tersebut supaya belajar lebih giat lagi. Itu aja untuk saat ini dulu. Jadi sudah Bapak lakukan itu. Apakah sudah ada terjalin komunikasi antara Bapak dengan rekan sejawat yang lain untuk menangani siswa ini? Kalau seandainya siswa tersebut masih tetap berlanjut seperti itu, adanya dari motivasi, kemudian diberikan gambaran tentang pembelajaran, mungkin saya kalau tidak bisa diatasi sama saya, mungkin saya konsultasi dengan guru yang lain, contohnya guru BK. Aksi yang sudah Bapak lakukan seperti apa, Pak? Saya sudah Angkat dulu. Aksi yang saya lakukan itu adalah ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, saya tanya teman-temannya, kemudian temannya mengatakan dia tidak mau mengurus apa yang tugas dilakukan. Kemudian saya untuk ingin komunikasi dengan orang tuanya. Ya, berarti di sini Bapak sudah ada komitmen ya dengan orang tuanya. Iya, berarti yang akan Bapak lakukan ke depannya seperti apa untuk menangani anak ini? Untuk menangani anak ini yang saya lakukan adalah pertama adalah home visit dulu ya kepada orang tua. Setelah home visit kepada orang tua, kemudian kita ngobrol dengan orang tuanya bagaimana karakter anak tersebut dalam pembelajaran, kemudian memotivasi orang tuanya supaya lebih memperhatikan. Ya, karena itu yang paling penting ya. Tapi kalau misalkan memang tetapi kalau misalkan seandainya sudah dipunyai home visit kepada orang tuanya, kepada anaknya sudah dikasih motivasi, maka orang tua dan siswa tersebut akan dipanggil ke sekolah untuk ditanya lebih lanjut lagi. Berarti nanti akan ada komitmen ya Pak? Akan ada komitmen antara pihak orang tua dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang saya akan lakukan. Karena kebetulan saya tidak mengajar kelas berapa? 8 ya? Iya, jadi saya tidak tahu permasalahan si anak ini bagaimana di kelasnya. Ya. Tapi Bapak tahu. Nanti solusi yang akan Bapak lakukan nanti mungkin terkait anak ini seperti itu ya Pak. Ya. Mudah-mudahan segera teratasi. Siap. Dan terima kasih untuk tanya jawab kita pada hari ini. Sama-sama Pak, mudah-mudahan ada solusinya dan bisa lebih baik lagi pembelajaran. Coba ceritakan sekarang sebenarnya apa yang terjadi terkait permasalahan di kelas tersebut. Jadi ada satu teman saya yang ketika belajar dia bawa HP, terus HP-nya digunain YouTuber. Kalau disuruh mengerjakan dia tidak mengerjakan. Bagaimana sikapnya ketika dia di kelas? Apakah ketika dia di kelas itu sikapnya baik atau memang tidak baik atau bagaimana? Coba diceritakan. Pada saat ada guru baik, tapi kalau tidak ada begitu. Jadi tidak baik gitu. Jadi malah mengganggu atau bagaimana? Ya, mengganggu ngejailan. Jaili oleh teman-temannya mungkin ya. Apakah sebelumnya anak ini sudah ada teguran, baik itu dari teman-teman yang lain, dari ketua kelas sendiri? Ketua kelas ya ini? Ya, tapi sudah ditegur, tapi dia tidak menurut. Tidak menurut. Lalu teman-teman yang lain apakah merasa risih atau terganggu dengan sikap anak tersebut? Sama teman ini? Ya, sama terganggu. Oh, merasa terganggu atau merasa risih ya? Ya. Karena mungkin sikapnya itu yang tidak bisa ditolerir lagi. Apakah guru-guru yang lain mengetahui bahwa sikapnya anak ini seperti itu? Sebagian mengetahui, tapi kebanyakan tidak.
Karena apa itu tidak mengetahui sikap? Karena kalau ada guru yang ngajar di kelas sikapnya dia baik, tapi kalau saat guru kosong tidak ada yang mengajar sikapnya sebaliknya. Jadi hanya sebagian guru yang mengetahui sikapnya tidak baik, tapi guru-guru yang kebanyakannya itu tidak mengetahui bahwa sikapnya itu tidak baik gitu, jadi malahan baik ya. Karena mungkin dia juga tidak ingin dilihat oleh guru-guru yang lain bahwa dia tidak baik ya. Oke. Lalu apakah pada saat diskusi dia itu mengikuti diskusi, kan suka ada kelompok tuh, suka ada kerja kelompok antara siswa ya dari guru mapel matematika atau mapel yang lain. Nah, apakah dia itu ikut sharing, ikut mengikuti diskusi tersebut, diskusi kelompok tersebut atau bagaimana? Tidak. Dia malah main HP atau usil sama teman yang lain. Misalnya lemparin kertas gulung-gulung di alung-alung itu. Jadi itu juga mengganggu ya, kegiatan diskusi tidak berjalan lancar karena mungkin si anak ini yang malah mengganggu teman-teman yang lain mengerjakan tugas diskusi, dia malah bermain dan malah mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Nah, dari sini apakah orang tua anak tersebut ada ini mengetahui? Tidak tahu. Karena mungkin jauh juga ya rumahnya, jadi tidak kenal orang tuanya juga apakah mengetahui anaknya ketika di sekolah seperti itu. Tidak mengetahuinya karena memang tidak kenal karena jauh gitu. Oke, apakah pada saat daring, kan kemarin itu daring ya sebelum PTMT sekarang, apakah dia itu suka mengerjakan tugas-tugas? Tidak. Oh, jadi tidak. Ya. Di kelas suka ada pengumuman oleh setiap guru di WA grup atau classroom antara itu ya. Ya. Yang suka mengerjakan tugas kan di list. Nama dia ada di list tidak mengerjakan tugas. Jadi si anak ini selain nakal, selain mengganggu orang lain juga tidak mengerjakan tugas daring selama kemarin ya, waktu masih daring. Ya. Lalu solusi yang sudah dilakukan Ade sebagai ketua kelas menyikapi anak ataupun teman ini yang seperti ini, apakah sudah ada atau seperti bagaimana solusinya? Solusinya konsultasi ke guru BK atau ke wali kelas. Jadi sudah itu dilakukan. Jadi yang akan dilakukan kan ini anak memang sudah sudah tahu ya perangainya. Sekarang kan PTMT, kemarin kan masih daring. Nah, yang akan dilakukan sekarang? Yang akan dilakukan sekarang jika anak tersebut masih memang mengganggu kan? Yang akan tegur. Kalau tidak menurut diberi sanksi. Jadi sebagai ketua kelas itu sudah diberikan kewenangan mungkin ya oleh siapa? Oleh wali kelas. Jadi sudah ada kewenangan kalau seandainya anak tersebut masih melakukan hal yang sama, yaitu mengganggu teman yang lain, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti ketika diskusi melempar-lempar itu. Jadi yang akan dilakukan yaitu menegur dan juga memberikan sanksi. Kalau boleh tahu itu sanksinya seperti apa ya? Membersihkan kelas atau toilet. Atau membersihkan toilet. Jadi di sini Bapak melihat memang ini anak mungkin Bapak juga tidak mengetahui karena Bapak tidak mengajar kelas 8 ya. Tapi mungkin untuk guru-guru yang lain sebagiannya ada yang tahu tentang sikap peserta didik ini atau teman kamu ini, tapi mungkin sebagian yang lain tidak mengetahuinya karena tidak memperlihatkan, dia tidak menunjukkan sifat itu ke orang, ke guru yang lain. Oke. Lalu apakah ada komitmen khusus antara kepala sekolah, bukan kepala sekolah, wali kelas dengan ketua kelas? Ada.
sudah ada ya, sudah ada komitmennya. Jadi oke, bagus. Jadi nanti yang akan dilakukan mungkin akan menegur, kemudian akan memberikan sanksi, karena sudah ada awalnya itu dari siapa, dari wali kelas ya, sudah ada diberikan wewenang untuk melakukan sanksi tersebut jika anak ini masih melakukan hal yang sama, atau mungkin yang akan dilakukan yang lain mungkin oleh adik sendiri ke orang tuanya melalui wali kelas. Bagaimana Tan? Melalui wali kelasnya menulis surat terus dikirim ke orang tuanya. Itu yang akan dilakukan ya, yang akan dilakukan saat ini mungkin ya, kalau seandainya masih anak ini mengganggu teman yang lain. Oke. Apakah ada yang mau diceritakan lagi terkait masalah anak ini, ataupun disudahi saja? Bisa disudahi saja. Sudah saja ya. Mungkin Bapak hanya mengharapkan hal yang terbaik untuk anak ini, dan terima kasih untuk sharingnya kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak ini menjadi anak yang baik di kelasnya, tidak mengganggu teman-teman yang lain, sehingga kelas pun menjadi kondusif, menjadi kelas yang nyaman, kemudian ramah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih untuk adik, karena ini waktunya istirahat ya, boleh istirahat. Terima kasih.